Halo Sobat Bisnis, lagi-lagi layanan keuangan digital pinjaman online memantik polemik. Kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online ini membuat sebagian masyarakat tergiur, terutama adalah layanan anak muda ini untuk melakukan pinjaman. Banyak yang meminjam tapi banyak pula yang kemudian tidak membayarnya. Namun kemudahan dalam mengakses pinjaman pinjol ini membuat data kita juga mudah terekam. Namun yang dikhawatirkan adalah bagi para peminjam yang kemudian tidak melunasinya. Ini akan berdampak pada data-data dia di masa depan. Salah satunya adalah berkaitan ketika dia mencari pekerjaan. Dan lebih jauh lagi adalah berdampak pada perekonomian Indonesia. Kok bisa? Kita akan membahasnya di Fokus Bisnis. Seperti biasanya kita akan membahasnya bersama dengan Redaksi Bisnis Indonesia. Dan kali ini telah hadir Mas Hendra. Kabar baik Mas Hendra? Kabar baik Mbak. Mas Hendra, lagi-lagi pinjol, bahas pinjol lagi. Nah ini berkaitan soal anak muda yang ternyata banyak nih yang melakukan pinjaman online dengan pinjol-pinjol ini. Sebenarnya seberapa besar sih Mas dominasi dari anak-anak muda ini kemudian meminjam lewat pinjaman online? Ya, terima kasih Mbak. Dari Bisnis Indonesia mengangkat tentang pinjol itu bukan tanpa alasan ya, karena memang kita tahu pinjaman online ini bisa dikatakan sesuatu hal baru gitu kan di kalangan, baik itu hampir semua masyarakat sudah bisa melakukan atau mengakses pinjaman online dengan prosedur yang sangat mudah sekali. Hanya menggunakan KTP, akses internet, terutama akses handphone gitu kan. Dengan menggunakan ponsel saja dan foto dari diri kita bisa melakukan akses atau mendapatkan pinjaman secara online dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan itu. Nah, tadi menarik juga disebutkan bahwa mayoritas yang melakukan aktivitas pinjaman online itu adalah generasi muda dengan range umur antara 19 sampai 34 tahun. Ini merupakan generasi masuk kategori generasi milenial dan generasi Z ya. Jadi ini menarik sekali di sini karena memang ternyata data yang masuk di OJK itu menyebutkan bahwa dominasinya bisa mencapai 54% dari total peminjam dari pinjol gitu ya. Pinjol ini. Yang menarik adalah ketika pinjaman online ini yang masuk kategori macet, yaitu ketika outstanding pinjamannya itu diukur dari tingkat one prestasi di atas 90%, 90 hari ya, tidak melakukan pembayaran. Itu ternyata didominasi usia antara 19 dan 34 tahun tadi. Dengan akumulasi terakhir itu tercatat 782 miliar. Ini termasuk angka yang cukup besar ya. Tadi menarik sih, mungkin dulu ketika saya habis punya KTP nih ya pasti kan karena salah satu syaratnya kayaknya KTP ini wajib gitu kan, literasi keuangan belum memenuhi gitu kan, maksudnya masih kecil gitu lah untuk memahami bagaimana meminjam ke bank, kemudian ini pinjaman online memberikan kemudahan gitu kan. Tapi kalau seandainya pinjaman online ini kemudian untuk memprofiling calon peminjam ini juga kemudian menggunakan data-data apa yang kemudian peraturan yang dilakukan oleh bank konvensional, apakah ada kemungkinan gitu Mas untuk kemudian menekan angka supaya pinjaman-pinjaman ini lancar gitu? Ya, ada data menarik yang kita angkat bahwa ternyata perbankan konvensional itu juga menggunakan skema untuk menyalurkan kredit bekerja sama dengan pay later atau perusahaan pinjaman online yang memang mungkin dari sisi perusahaannya lancar gitu kan, karena memang kan bank punya skema itu dan dia likuiditasnya lebih banyak, maka dia harus menyalurkan dengan menggunakan salah satunya ya saluran pinjaman online. Makanya karena kemudahan, persyaratan dan lain-lain itu yang memungkinkan pinjaman online ini lebih cepat berkembang. Kita tahu outstandingnya terakhir sekitar 50 triliun dalam waktu yang cukup singkat. Karena dia perusahaan yang terlibat di sini antara mungkin masih di bawah 100 ya, masih di bawah 100. Tetapi
akumulasi dana outstandingnya itu mencapai 50 triliun, itu bukan angka yang kecil gitu kan. Ini menariknya di situ. Nah, yang kedua adalah persyaratannya mudah itu memungkinkan masyarakat bisa mengakses dengan mudah juga. Tetapi masyarakat tidak memahami, mungkin juga karena literasinya belum semasif perbankan konvensional. Ini yang terjadi gap gitu kan, ketika dia menggunakan atau mengakses pinjaman online, dia tidak mengetahui risiko-risiko di belakangnya. Karena pinjaman online ini menggunakan skema bunga yang mungkin kalau di bank konvensional itu tidak rasional. Karena antara 0,4% per hari, bayangin. Itu sangat besar sekali. Bahkan 0,8% per hari. Dan kalau diakumulasikan 365 hari, setahun itu berapa gitu kan. Mungkin bisa melebihi dari pokok pinjamannya. Nah, ini yang harus dipahami oleh calon penerima pinjaman online juga. Dari data yang kemudian disajikan oleh Bisnis Indonesia, ternyata para peminjam ini dengan kesadarannya juga sebagian menyatakan bahwa ya saya pinjam tapi dengan sadar saya tidak ingin mengembalikan gitu kan. Tapi sebenarnya apakah ini juga calon peminjam yang seperti ini tuh banyak gitu kan? Dan bagaimana Mas dampak dari kemudian semakin masifnya gagal bayar dari pinjaman online ini, baik untuk para peminjam, calon peminjam maupun dari pinjaman online, dan tadi juga sempat disebut bagi perekonomian ke Indonesia ke depan. Yang pertama, ada fenomena atau modus yang dilakukan oleh calon peminjam online dengan menggunakan data orang lain misalkan. Itu hal yang sangat bisa terjadi, dan temuan kita di Bisnis Indonesia itu ada gitu kan, meskipun tidak banyak gitu kan, tetapi itu ada. Terus yang kedua, karena memang dia, yang pertama tadi, dia memanfaatkan skema atau peraturan yang masih longgar, istilahnya peraturan yang tidak rigid ya, tidak begitu baku, dan tidak, karena memang Bank Indonesia maupun OJK berpandangan bahwa pinjaman online ini jangan terlalu banyak diatur gitu. Karena memang dia dalam proses pertumbuhan sebagai alternatif untuk kemudian alternatif pembiayaan yang lain. Terus yang kedua tadi disebutkan bahwa pinjaman online ini juga ada potensi macet gitu kan, karena memang yang kita tahu tidak rasional, menggunakan bunga yang sangat tidak rasional, dan dia punya potensi macet karena memang profiling dari calon peminjamnya relatif tidak ketat, dan itu berpengaruh kepada proses penagihannya juga. Dan sistem penagihannya juga kita tahu tidak menggunakan skema konvensional yang dipahami secara umum gitu. Terus yang ketiga, potensi pengaruh ke pertumbuhan ekonomi ini juga akan ada potensinya, karena memang ketika dia masuk kategori pinjaman macet dan nilainya besar, dan itu juga melibatkan perbankan konvensional, karena kita tahu perbankan konvensional juga mengalihkan sebagian dananya ke pinjaman online. Ini akan berpengaruh secara langsung ke sistem perbankan Indonesia juga. Oke, jadi efeknya juga akan bergulir ke perekonomian gitu ya Mas ya. Tapi sering kita temui juga di dekat kita orang-orang yang keluarga bahkan atau teman kerja gitu kan, menemui kejadian yang mereka memang terlibat atau sebagai peminjam yang kemudian gagal bayar gitu kan. Yang tidak lain, mereka juga akhirnya pinjol-pinjol ini menghubungi kita sebagai orang terdekat yang kemudian nomornya telah dicantumkan gitu saat melakukan peminjam. Apa Mas yang harus kita lakukan sebagai orang terdekat peminjam yang kemudian terjerat pinjaman online gagal bayar? Ya, saya kira salah satu hal yang menarik di sini bahwa karena dia menggunakan basis data dari kontak handphone, kontak keluarga, basis data KK misalkan, kartu keluarga, secara otomatis itu akan berpengaruh kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman dekat, karena dia skema profiling penagihannya juga seperti itu. Nah, bagaimana antisipasinya ketika kita sudah terlanjur meminjam dan terkena kategori kredit macet dan sistem penagihannya, sistem kena bunga yang tidak rasional? Yang pertama yang harus kita lakukan bahwa kita tetap harus membayar sebagai bentuk kewajiban kita ketika kita meminjam dana kepada pinjaman online. Nah,
pinjaman yang kita prioritaskan adalah pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Itu yang kita prioritaskan untuk kita selesaikan. Dengan asumsi kita punya dana untuk kita tutup. Tapi ketika kita masih kurang dananya, ya kita prioritaskan yang kecilnya dulu kita tutup. Sementara yang besar sisanya mungkin kita akan lakukan penutupan pada tahap berikutnya. Terakhir yang perlu kita sampaikan di sini juga bahwa tidak terlalu lama kemarin KPPU juga mengumumkan bahwa ada potensi atau ada dugaan kartel bunga pinjaman online. Karena memang asosiasi itu ada upaya untuk mengatur, untuk ya dugaan untuk melakukan pengaturan bunga yang skemanya itu diatur secara bersama-sama dengan nilai yang jumlahnya hampir sama, antara 0,8% ya per hari. Dan ini hampir semua perusahaan melakukan itu. Jadi di sini kenapa dia masuk kategori kartel? Karena memang dia tidak ada upaya tidak ada persaingan dari sisi bunga gitu kan. Jadi tidak ada pilihan kemudian tidak ada aku pilihan. harus melakukan peminjaman di pinjol mana gitu ya. Ya, seperti itu. Ini berbeda ketika kita pilih bank gitu kan. Bank ada yang mengenakan bunga segini, kita bisa beralih ke bank yang lain. Tapi di pinjaman online ini KPPU menemukan laporan bahwa itu tidak ada pilihan lain karena memang yang lain juga menerapkan bunga yang hampir sama. Ya, satu lagi tentang literasi keuangan. Jadi memang di sini yang menjadi salah satu pekerjaan rumah bukan oleh perusahaan pinjaman online, karena memang perusahaan pinjaman online fokusnya adalah bisnis. Mereka sekuat tenaga untuk menarik sebanyak mungkin calon peminjam karena memang mereka ingin mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih besar. Nah, tugas utama literasi keuangan, edukasi itu harusnya dilakukan oleh pemerintah, OJK, termasuk juga Bank Indonesia. Kenapa di sini perlu atau penting? Karena memang tidak semua masyarakat di kalangan perdesaan misalkan tidak mengetahui. Jadi mereka tahu punya handphone gitu kan, tahu punya KTP. Ketika ada tawaran gitu kan, ketika dia meminjam ke saudaranya tidak dikasih, di sini satu hari cair, makanya dia melakukan aktivitas peminjaman tanpa berpikir bahwa bunga yang dikenakan adalah bunga yang sangat tinggi. Tentu saja sebelum kita melakukan pinjaman harus memiliki tanggung jawab untuk kemudian di kemudian hari mengembalikan pinjaman tersebut gitu ya Mas. Terima kasih sekali Mas Hendra atas waktunya dan pembahasannya berkaitan soal pinjaman online. Pembahasan tadi juga setelah terbit di Harian Bisnis Indonesia yang mengulas beragam informasi dari ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat bisnis jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.